Halo Puzzle Lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul Room and Board yang dibuat oleh Rocky Roar. Ya, jadi di puzzle ini kita punya petunjuk di luar grid yang merupakan sandwich dan juga petunjuk numbered rooms gitu. Wow, jadi ada aspek dualitas juga ya di puzzle ini. Dan Rocky Roar ini tuh uh, biasanya ya di LMD itu ngeposting puzzle-puzzle dengan sandwich Sudoku dan menggabungkannya dengan beberapa varian lainnya. Seperti contohnya di puzzle ini ya, menggabungkannya dengan numbered rooms gitu. Dan saya pengen bermain puzzle ini karena numbered rooms itu adalah salah satu varian yang beberapa saat ke belakang ini menjadi favorit saya sih. Itu menurut saya benar-benar sangat seru banget numbered rooms ini. Ketika numbered room sendiri juga sangat seru, ketika menggabungkannya dengan varian lainnya pun juga lebih seru lagi ya, lebih lebih seru dan sangat menarik banget sih. Ya, saya sudah beberapa kali juga sih untuk ngebuat puzzle dengan numbered rooms. Bahkan saya ngebuat seri sendiri juga gitu di LMD tentang numbered rooms. Kayak lumayan seru lah kalau numbered rooms itu. Oke, langsung saja kita lihat peraturannya. Kalau kalian ingin bermain puzzle juga, kalian bisa cek di link deskripsi di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan klasik Sudoku berlaku. Semua petunjuk adalah sandwich dan numbered rooms. Oke, kalau untuk yang sandwich, petunjuk di luar grid menunjukkan jumlah angka yang diapit di antara 1 dan 9 di baris atau kolom tersebut. Jadi kita bayangin lah kayak misalkan ini merupakan 6 gitu, misalkan petunjuk ini adalah 6. Maka jumlah di antara 1 dan 9 itu harus berjumlah 6. Jadi kayak bisa aja 1 dan 9 dan dua petak ini berjumlah 6, contohnya 2 tambah 4, atau 1 dan 9 dan berjumlah 6 gitu. 6, satu petak yang berjumlah 6 yaitu angka 6. Itu adalah sandwich. Kemudian untuk numbered rooms, petunjuk di luar grid menunjukkan angka yang harus ditempatkan pada petak ke N dari arah tersebut, dari arah petunjuk, di mana N adalah angka pada petak di sebelah petunjuk. Jadi kita ngebayangin kalau ini adalah 2 ya. Berarti di baris ini angka 2-nya itu harus ditempatkan pada posisi ke N dari angka ini gitu. Kayak kalau misalkan ini adalah angka 6, maka angka 2 harus ditempatkan pada petak ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini. Atau contoh lainnya kalau ini angka 5 ya di sini, maka dan ini adalah angka 7 gitu misalnya. Berarti harus angka 5 harus ditempatkan pada petak ke-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. 5 di sini. Jadi sangat menarik banget ya menggabungkan dua peraturan ini. Saya sangat menantikan banget sih untuk melihat bagaimana interaksinya. Oke, mari langsung saja kita restart timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, ya number rooms itu logikanya adalah kita tidak bisa menempatkan angka satu ya, angka satu atau angka itu sendiri sih sebenarnya. Kecuali kalau petunjuknya merupakan angka satu. Tapi ya, kayak kalau petak ini merupakan angka satu ya, maka petunjuk di sini hanya bisa mengindeks angka satu gitu. Angka satu mengindeks petak ke satu yaitu angka satu sendiri. Berarti petunjuk ini merupakan angka satu ya. Tapi kayaknya di puzzle ini nggak mungkin ya, karena kalau ini adalah angka satu, maka kita butuh suatu sandwich yang berjumlah satu gitu. Nggak mungkin nggak sih? Karena kalau ada angka 1 dan 9 di sini, maka kita harus menempatkan angka satu di tengah-tengahnya ya. 1 dan 9 dan menempatkan angka satu di tengah-tengahnya. Maka sekarang kita tidak bisa menempatkan angka satu lagi di angka 1 dan 9 ini. Maka itu nggak mungkin. Ini kenapa saya matikan ya conflict checkernya. Saya nyalakan aja. Saya takut banyak miscan-nya soalnya kalau saya main puzzle kayak gini, makanya saya nyalain di sini. Oke, dan ya berarti nggak mungkin ada angka satu di awal petunjuk ya. Kalau Oke, berarti sandwichnya itu nggak mungkin bersebelahan ya. Angka 1 dan 9 nggak mungkin bersebelahan. Karena kalau dia bersebelahan, maka sandwichnya menjadi angka 0. Tapi kita nggak bisa mengindeks angka 0 ya. Kita tidak punya angka 0 pada Sudoku ini. Berarti minimal dia harus berjarak satu petak, 1 dan 9-nya.
Oke, kalau dia berjarak satu petak, 1 dan 9-nya, sandwichnya satu petak ya. Berarti angka yang harus diindeks adalah angka ini ya. Angka yang di tengah-tengah 1 dan 9. Kayak misalkan ini adalah 4 ya. Berarti jumlah sandwichnya adalah 4, maka petunjuk ini menjadi angka 4, maka dia harus mengindeks angka 4, yaitu petunjuk 4, angka 4 itu sendiri gitu. Dan ini petunjuknya salah sih, karena ini harus 4 juga ya. Ini ada di petak 4, maka ini adalah petunjuk yang salah. Oke, tapi kita tahu kalau berarti kita tahu bahwa uh, kalau mau sandwichnya satu petak, maka harus mengindeks angka di tengah-tengah sini. Kalau sandwichnya dua petak, contohnya mungkin kalau jumlahnya 2 tambah 4 gitu, jumlahnya 6. Iya, 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 paham, paham. Jadi kalau sandwichnya dua petak, dia nggak mungkin mengindeks angka yang berada di tengah-tengah sandwichnya ya. Karena kalau mengindeks yang berada di tengah-tengah sandwichnya itu, misalkan jumlahnya 6 di sini ya, berarti angka 6 nggak mungkin dong ditempatkan di dua petak ini ya. Tunjukkan menjadi 6 dan kita harus mengindeks angka 6, tapi nggak mungkin di dua petak ini. Oke, berarti kalau dua petak nggak mungkin indeks di dua petak ini. Kalau tiga petak mungkin nggak sih? Hmm, kalau kalau tiga petak, seminimal-minimalnya harus 9 ya jumlahnya. Harus 2 tambah 3 tambah 4. Berarti ya dia mungkin aja ya, tapi harus mengindeks angka 9. Jumlahnya harus minimal banget, 2 tambah 3 tambah 4, supaya dia bisa mengindeks angka satu digit ya, karena dia harus mengindeks angka satu sampai 9 di sudoku ini. Berarti dia harus mengindeks angka 9 gitu, kayak contohnya 1 dan 9, 2 3 4, dan mengindeks angka 9 di sini, 7 di sini. Ya, berarti masih mungkin ya, cuman hanya bisa 9 saja ya, karena angka 9 merupakan maksimal. Jadi kalau sandwichnya 3 petak harus mengindeks angka 9. Oke, berarti kita sudah dapat beberapa informasi itu tadi di sandwichnya. Berarti tapi nggak mungkin lebih dari 3 petak ya. Kalau kalau lebih dari 3 petak, kita akan memiliki angka 2 digit dan itu nggak mungkin. Minimal harus 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 yaitu berjumlah 14. Nggak mungkin ya. Kita nggak mungkin mengindeks angka 14. Oke, tapi kayak petunjuk 2 di sini ya, kayak contohnya. Kita nggak mungkin memiliki angka 2 di awal petunjuk. Kita tahu tadi petunjuk di awalnya bukan angka satu, karena akan mengindeks angka satu juga, dan itu nggak mungkin. Dan kita tahu juga bukan angka yang sama kayak angka petunjuk gitu. Kayak karena kalau ini sama, maka akan mengindeks angka 2 di posisi kedua, dan akan berulang angka 2-nya. Sama juga untuk 3 ya. Kayak kalau ada 3 di sini, maka akan mengindeks 3 di petak ketiga gitu, dan akan berulang angkanya. Berarti kayak petak ini nggak mungkin berisi angka satu, 2, atau 3. Oke. Iya, kayak sandwich di baris ini harus berjumlah 2 ya. Maka hanya bisa satu petak nggak sih? Jumlah 2 tuh nggak mungkin dicapai oleh dua petak ya. Terlalu banyak. Maka harus dicapai oleh satu petak yang memiliki angka 2 gitu. Sama juga di kolom ini ya. Kalau dua petak itu minimal 2 tambah 3 ya. Karena nggak mungkin menggunakan angka satu sama 9 gitu. Karena kan harus berada di antara 1 dan 9. Jumlahnya 5 minimal. Berarti kita tahu bahwa berarti kalau sandwich 2, sandwich 3, dan sandwich 4 ini bakal dicapai oleh satu petak gitu. Satu atau 9, kemudian angka tersebut, dan 1 dan 9 lagi. Oke. Gimana sih cara first puzzle ini? Saya masih
Saya udah dapat beberapa informasi ya, cuman masih belum kebayang nih gimana cara nge-approach-nya. Oke, kayak hmm. Oh, iya iya iya, oke oke, paham paham. Kayak saya paham nih. Karena di baris ini ya, sandwichnya pasti bakal sama nggak sih? Petunjuk ini bakal selalu sama dengan angka 2 ya. Karena kan sandwichnya bakal selalu sama ya. Di sini ada 1 dan 9 dan ada 2 di sini, maka petunjuk ini juga 2 dong. Di antara 1 dan 9 bakal berjumlah 2. Berarti petunjuk ini merupakan 2 juga ya. Maka kalau ya kalau di number terms itu, kalau kita punya petunjuk yang sama di kedua sisinya ya, dua petak ini bakal selalu berjumlah 10 ya, berjumlah 10 sih. Karena em, kalau tidak berjumlah, karena gini deh, kalau misalkan dua dimanapun angka 2 di baris ini, misalkan di sini ya, maka petunjuk ini bakal menjadi petak ke 6 dari arah petunjuk. Petunjuk ini bakal menjadi petak ke 4 dari arah petunjuk. Dan dua petak ini berjumlah 10. Kalau contoh lain mungkin di sini, uh, petunjuknya jelek kayak di sini deh. 2 di sini. Maka sekarang ini bakal menjadi petak ke-7 gitu. Dan sekarang ini bakal menjadi petak ketiga. Dan dua petak ini berjumlah 10. Maka ya kayak kalau kita punya petunjuk yang sama, dua petak ini bakal selalu berjumlah 10. Iya, dan nggak mungkin 2 tambah 8 ya. Karena kita tahu tadi 2 nggak mungkin ditempatkan pada petak awal di sebelah petunjuk. 2, karena ini 2, kita nggak mungkin menempatkan angka yang sama di sebelah petak petunjuk. Berarti nggak mungkin 2 tambah 8. Nggak mungkin satu tambah 9, karena satu tidak bisa ditempatkan pada petak di sebelah petunjuk. Berarti antara 3 tambah 7 atau 4 tambah 6 sih. Tapi iya, kayak di kolom ini tuh juga sama ya logikanya ya. 3, 3 juga harus di sini ya. Petunjuk ini juga menjadi petunjuk 3. Tapi berarti nggak mungkin 3 tambah 7 nggak sih di kolom ini? Berarti dua petak ini juga berjumlah 10. Tapi kalau ini 3 tambah 7, 3 harus ditempatkan pada petak di sebelah petunjuk. Salah satu petak ini harus 3 dan berada di sebelah petunjuk. Dan itu tadi kita kan tahu bahwa itu nggak mungkin. Berarti sekarang kita tahu bahwa dua petak ini harus berjumlah 4 tambah 6 yang mungkin sekarang. Maka di baris ini juga harus 4 tambah 6. Wow. Dan petak ini bukan 4 karena 4 harus tidak boleh sama ya kayak petunjuk di awalnya. Sehingga kita tahu ini merupakan yang 6, ini menjadi 4 dan ini menjadi 6. Dan 4, angka 2 harus berada di petak keempat, angka 3 harus berada di petak keempat. Dan harus dikelilingi oleh 1 dan 9. Wow. Break ini keren banget ya di puzzle ini. Oke, tapi sekarang kita tahu bahwa 4 ini ada di petak ke-6 di sini dan dikelilingi oleh 1 dan 9. Untuk sandwichnya tadi satu petak. Oke, mungkin kita coba coloring aja kali ya. Kalau kita tandakan petak-petak yang tidak bisa berisi angka 1 dan 9 lagi. Oke, ini tidak bisa 1 dan 9 lagi. Kolom ini sudah ada semua. Oh, di baris ini sudah ada semua sekarang ya, 1 dan 9-nya. Oke. Dan oh ya, sekarang ini tidak bisa satu lagi ya. Tadi kita tahu bahwa angka di sebelah petunjuk tidak mungkin angka 1 atau angka yang sama. Makanya bukan 1, ini menjadi 9. Ini menjadi 91, 91. Nice. Oke. Dan petak ini mengindeks angka ini. Mhm. Kayak angka 1 nggak mungkin di sebelah angka 9 ya. Minimal kan tadi harus satu petak atau lebih. Maka angka 1 antara di sini atau di sini sih. Antara dua petak atau satu petak di sini. Sandwichnya. Maka ini di kolom ini bukan satu lagi. Kalau sandwichnya satu petak, kita tahu bahwa akan
Hah, iya nggak mungkin ya sekarang ya. Karena nggak mungkin satu petak lagi. Karena kan kalau satu petak tadi sandwichnya, maka number terumsnya harus mengindeks angka di tengah-tengah 1 dan 9 lagi. Tapi itu nggak mungkin ya, karena angka 9 mengindeks angka ini gitu. Berarti kita tahu sekarang bukan satu petak lagi, maka menjadi dua petak. Wow. Dari tadi menarik banget ya interaksi dari sandwich dan number terumsnya itu. Berarti ya kita tahu bahwa angka ini mengindeks angka ini ya. Maka ya jumlah angka petak ini harus menjumlahkan dua petak ini sih supaya number terusnya bisa sama dan sandwichnya bisa sama. Tapi sekarang ini tidak bisa dua lagi, maka minimal 3 tambah 4, maka ini minimalnya 7 ya. Dan maksimalnya angka 8, karena tidak bisa 9. Berarti antara 3 tambah 4 atau 3 tambah 5, dan harus ada angka 3 di sini. Kalau ini 7, ini harus 3 tambah 4. Kalau ini 8, ini harus 3 tambah 5. Hmm. Tapi kita belum bisa menyelesaikan petunjuknya, tapi ya. Oke. Oke, nggak banyak nih petunjuk lainnya yang tersisa ya. Yang mungkin yang dua di sini kali ya yang bisa kita cari. Hmm, paham, paham, paham. Iya, sekarang di sini juga harus sama kayak gini ya. Satu, duanya itu harus berada di antara 1 dan 9. Berarti kayak posisi yang kedua yang mungkin nggak mungkin di sini karena tidak bisa berada 1 dan 9 di antara 1 dan 9. Dua nggak mungkin di sini karena ini bukan 1 dan 9 lagi. Sama juga untuk petak ini, sama juga di sini. Sama juga untuk petak ini ya. Ini bukan 1 dan 9 lagi. Ini bukan dua juga sama sama lagi. Oh, ada sudoku juga ternyata ya. Oke, oke. Dan ya berarti ada di tiga petak ini yang keduanya. Tapi dua nggak mungkin di sini ya. Kalau ada dua di sini, ini bakal tiga dan nggak mungkin. Berarti petak ini antara 5 dan mengindeks 2 di sini, atau 7 dan mengindeks 2 di sini. Maka ini hanya bisa 5 atau 7. Berarti kalau untuk sandwichnya, kalau ada dua di sini, ini bakal satu dan 9. Kalau ada dua di sini, ini bakal 1 dan 9. Berarti petak ini bakal selalu 1 atau 9. Oke. Hmm. Nggak banyak ya yang tersisa di sini. Kayak kita tahu bahwa petunjuknya sudah selesai sekarang ya. Petunjuk 2 sudah selesai di baris ini, petunjuk 3 sudah selesai, petunjuk 4 sudah selesai di kolom ini. Hmm. Minimalis banget ya informasi yang bisa kita dapatkan di sini. Oke, di mana nih saya miss-nya? Satu di box ini harus berada di dua petak ini. Maka ini bukan 1 dan 9 lagi. Hmm, 9 harus berada di dua petak ini. Kayaknya ini bukan 9 nggak sih? Kalau ini 9, satu nggak mungkin di sebelah angka 1 dan 9 tidak mungkin bersebelahan ya kalau ada petunjuk di sini. Maka satu yang paling dekat harus di sini. Maka kita tahu bahwa kalau sandwichnya 3 petak, dia harus mengindeks angka 9. Tapi nggak mungkin ya, karena ini berada di posisi kedua dan harus ada dua di sini dan nggak mungkin karena berulang angka duanya. Wow, oke. Okay. Berarti petak ini bukan 9 lagi, maka 9 harus kita tempatkan di sini. Tapi mungkin aja angka satu nggak sih? Nggak sih, nggak mungkin kalau ada angka satu di sini. Ya kalau ada angka satu di dua, nggak sih, kalau di sini doang ya. Kalau ada angka satu di sini, maka 9 terdekatnya hanya bisa di sini dan itu terlalu banyak sandwichnya. Berarti ini bukan satu lagi, satu di baris ini harus di dua petak ini. Kalau satu di sini kayaknya masih mungkin ya. Eh, enggak sih. Kalau kalau satu di sini masih mungkin satu memiliki sandwich 3 petak, 2 tambah 3.
Petunjuk ini kayaknya berguna banget ya di sini. Karena kalau ada satu di sini, sandwichnya harus 3 petak dan memiliki angka 9 di sini. Tapi nggak mungkin karena kita tahu bahwa sandwich 3 petak, tadi harus 2 tambah 3 tambah 4. Tapi nggak mungkin karena ada angka 4 di sini. Berarti kita tahu bahwa ini bukan angka satu lagi. Maka sekarang angka satu di box ini harus di sini. Nice, sehingga satu harus di sini, di box ini. Di kolom ini sudah ada angka semua angka 1 dan 9-nya. Berarti, iya di kolom ini angka 9-nya nggak mungkin bersebelahan. Kalau Oke, dan di baris ini 1 dan 9-nya tidak mungkin bersebelahan ya, karena tadi duanya harus berada di antara 1 dan 9. Maka petak ini juga bukan 1 dan 9. Maka 9 di kolom ini harus di sini. Dan untuk 2 sekarang nggak mungkin di sini lagi. Ini bukan 1 dan 9 lagi. Oke, duanya sekarang harus di sini untuk baris ini. Dan 2 ada di posisi kelima. Berarti Oke, sebentar. Di baris ini semua petunjuknya sudah selesai sekarang. Berarti untuk kolom ini, number terms-nya nggak boleh mengindeks 2 petak ini ya. Berarti yang mungkin adalah angka, nggak mungkin 1, 2, nggak, bisa aja 3 mengindeks petak ini, bisa nggak mungkin 4, bisa aja angka 5 mengindeks petak ini, nggak mungkin 6, nggak mungkin 7, 8 atau mengindeks di antara 1 dan 9-nya, nggak mungkin 9 ya, karena sudah ada 9 di sini. Oke, berarti antara 3 atau 5. Antara 3 di sini, dan petak ini menjumlahkan 2 petak ini, atau 5 di sini, dan petak ini menjumlahkan 2 petak ini. Oke. Maaf ya kalau di sini agak kurang jelas gitu saya menjelaskannya. Karena ini baru pertama kalinya nih saya mencoba menjelaskan number room di sini. Agak susah gitu untuk menjelaskan. Ternyata saya baru nyadar juga agak susah gitu untuk menjelaskan number rooms dengan kata-kata gitu ya. Padahal saya sudah cukup sering ya untuk bermain number rooms, tapi ternyata susah juga untuk menjelaskannya dengan kata-kata gitu. Oke, tapi 1 dan 9 di box ini sudah selesai semua. Dan di kolom ini 1 dan 9-nya nggak mungkin terlalu jauh ya, kayak nggak mungkin di sini atau bakal 4 petak sandwichnya. Maka antara di sini atau di sini. Berarti karena nggak mungkin 1, maka harus ada 9 di 2 petak ini. Dan sehingga ini menjadi 1 dan ini menjadi 9. 1 melihat ke atas. Dan di box ini sudah selesai semua. Di box ini sudah ada 1 dan 9, maka ini bukan 1 dan 9 lagi. Oke, dan nggak mungkin di sini ya. Kalau ada 9 di sini, ini harus 2 tambah 3 tambah 4, tapi nggak mungkin sekarang sudah ada 2 di sini. Maka sekarang 9-nya harus di sini. Dan 1 petak, maka harus mengindeks angka yang di tengah-tengahnya, di posisi ketiga. Di sini. Oke, number terminal sudah selesai. Kalau di sini, 1 dan 9-nya sudah ada semua di barisnya. Kita butuh 1 di baris ini di sini. Ini bukan 1 dan 9 lagi. Dan kita tersisa X-Wing ya, yang belum bisa kita selesaikan. Oke, tapi mungkin kita lihat antara baris ini atau baris ini sih untuk petunjuknya. Nice. 9 nggak mungkin di sini lagi. Kalau ada 9 di sini, ini bakal ada di posisi ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan nggak mungkin karena sudah ada 6 di sini. Oke, berarti 9-nya harus di sini. Dan 9 di sini. Dan kita sudah punya semua posisi angka 1 dan 9. Oke, berarti untuk baris ini dulu deh kita lihatnya. Di baris ini nggak mungkin mengindeks 2 petak ini ya, karena berada di sandwichnya 2 petak. Berarti antara 2 mengindeks petak ini, nggak mungkin 3, nggak mungkin 4, nggak mungkin 5 ya, karena 2 petak ini berjumlah minimal 5. Kalau 5 mengindeks 1, dan jumlahnya harus 1 dan nggak mungkin. Nggak mungkin 6,
Nggak mungkin 7 atau mengindeks petak ini. Bisa aja 8 ya. 8 mengindeks angka 9, maka dua petak ini harus berjumlah 9 gitu. Jadi 2 atau 8 yang mungkin. Oke, kalau baris ini yang tersisa di kolom ini adalah 278. Nggak mungkin 7 ya. Kalau 7 akan mengindeks petak ini. Bisa aja 2 atau 8 ya, tapi kalau 2, maka petak ini harus berjumlah 2 petak ini. Kalau 8, petak ini harus berjumlah 2 petak ini. Jadi masih ada beberapa opsi ya di sini ya. Oke, mungkin kita ada yang miss Sudoku kali ya. Coba kita lihat. 4 di box ini harus di dua petak ini. Hmm, Oke, di mana nih saya miss-nya ya? Kayak 3 di box ini harus di dua petak ini ya sekarang. Hmm, Kok tricky nih deduksinya ya? Gimana nih saya miss-nya? Oke, kalau petak ini 5 mengindeks petak ini. Dua petak ini berjumlah petak ini. Kalau ini 3, kalau ini 3, dua petak ini hmm, agak susah ya. Dua petak ini harus berjumlah 8. 8 sih yang saya lihat. Karena kalau ini 3, dua petak ini antara minimal ya 2 tambah 5. Tapi nggak mungkin karena ada 2 dan 5 di sini. Melihat petak ini. Maka minimal harus 2 tambah 6 berjumlah 8. Maka angka 3 harus mengindeks angka 8 di sini. Minimal dan maksimal. Tapi masih mungkin ya kayaknya ya. Kalau ini 5 akan mengindeks petak ini. Nggak ada masalah ya tapi ya. Oh, oke oke oke. Saya mesti di situ ternyata. Petak ini nggak mungkin dua lagi. Karena kalau petak ini 2 akan mengindeks petak ini. Dan petak ini akan berjumlah 2 petak ini. Tapi nggak mungkin karena dua petak ini minimal sekarang 4 tambah 5 sekarang. Dan ini tidak mungkin berjumlah 9 karena sudah ada 9 di sini. Oke, oke, oke. Saya nemu sekarang. Berarti petak ini adalah angka 8 dan mengindeks angka ini. Berarti dua petak ini harus berjumlah 9. Nggak mungkin 1 tambah 8. Bisa aja 2 tambah 7 dengan posisi seperti ini. Nggak mungkin 3 tambah 6. Tapi bisa aja 4 tambah 5. Oke, oke. Belum tahu tapi kita ya. Ini tinggal jumlahnya aja sih yang belum ya. Jumlah petak ini harus 9. Tapi uh, orange jadi orange. Dua petak ini harus berjumlah 9. Tapi petak ini berarti sudah selesai ya. Namun juga untuk petak ini tinggal berjumlahkan petak ini harus berjumlah dua petak ini aja. Oke, berarti yang tersisa tinggal dua petunjuk lagi ya. Hmm, nggak banyak banget yang bisa kita dapatkan di sini ya. Kalau ini dua, maka dua petak ini jadi minimal 3 tambah 5 sih ya. Karena nggak mungkin menggunakan 2 atau 4 lagi.
Maka minimal dan maksimal lagi sih harus 3, 5, dan 8 di sini. Tapi kayaknya kemungkinan besar masih masih bisa ya. Kalau ada 8 di sini, iya kayak petak ini nggak mungkin berisi 2 atau 3 atau 4 ya. Maka ini ada antara 5, 6, 7, 8. Tapi nggak mungkin 8 ya. Karena dua petak ini maksimal 8 ya, nggak sih? Kalau 2 akan mengindeks petak ini, kalau 8 akan mengindeks petak ini. Kalau 2 akan mengindeks petak ini dan petak ini berjumlah 2 petak ini. Kalau 8 akan mengindeks petak ini dan petak ini akan berjumlah 2 petak ini. Berarti maksimal adalah 8 ya, karena 2 petak ini nggak mungkin 9. Maka petak ini antara 1, 2, atau 3 sih. Tapi nggak mungkin 1. Dan petak ini juga bukan 7 atau 8 ya, atau ini bakal terlalu banyak. Berarti petak ini antara 5 atau 6. Hmm. Kalau kalau ini kalau ini 8, agak tricky nih saya lihat ya. Coba ganti dulu deh. Coba di kolom ini deh. Kita lihat lagi. Kalau ini 3, kalau ini 5 akan mengindeks petak ini. Dua, hmm, tim. Kayaknya petak ini nggak mungkin 5 nggak sih? Sebentar. Kalau 5, 2, 3 nggak mungkin. 6 nggak mungkin. 7, 1, 6. Wow. Ini puzzle-nya bener-bener minimalis dan ini ya, agak tricky tapi bener-bener menakjubkan banget deduksinya. Petak ini saya bisa lihat nggak mungkin 5 karena nggak mungkin ada kandidat yang bisa berjumlah dan number termsnya sama. Kalau 5 akan mengindeks petak ini, maka petak ini harus berjumlah 2 petak ini. Tapi 2 petak ini nggak mungkin menggunakan angka 4 dan 5 ya. Berarti kalau ini uh, minimal minimal 2 petak ini 2 tambah 3 tapi ya. Berarti petak ini antara 5, 6, 7, 8. 5 atau lebih. Tapi nggak mungkin 5, 8, 9. Berarti antara 6 tambah 7, 6 atau 7. Tapi kalau petak ini 6, 2 petak ini jumlahnya harus 6 ya. Nggak mungkin 1 tambah 5, nggak mungkin 2 tambah 4. Maka bukan 6. Kalau 7, nggak mungkin 1 tambah 6, nggak mungkin 2 tambah 5, dan nggak mungkin 3 tambah 4. Wow. Oke. Berarti petak ini bukan 5 lagi, sehingga menjadi 3. Dan petak ini harus berjumlah 2 petak ini. Maka bukan 4 di sini. Berarti sekarang di sini 2 tambah 5 minimal. Maka ini antara 7 atau 8. Tapi tadi nggak mungkin 2 tambah 5 ya. Karena sudah ada 2 dan 5 di sini. Maka minimal 2 tambah 6. Dan jumlah 8 di sini. Wow. Ini benar-benar minimalis dan luar biasa banget konstruksinya. Oke, box ini butuh 275. Ini bukan 2. Kolom ini butuh 7 dan 5. Oke. Oke, sekarang ini bukan 8 ya. Kalau 8 akan mengindeks petak ini yang minimal jumlahnya 7, tapi nggak mungkin karena 7 dan 8 sudah diambil. Berarti ini adalah 2.
sehingga ini menjadi 35. Minimal dan maksimal tadi petak ini harus berjumlah minimal 3 tambah 5. Ini bukan 5 lagi, sehingga menjadi 3 tambah 4 dan berjumlah 7 di sini. Oke ya, berarti ini sudah selesai petunjuknya, ini sudah selesai. Tinggal petak ini aja nih. Dan di sini bukan 2, maka ini bukan 2, karena berjumlah 9, ini bukan 7 lagi. Maka ini 4 tambah 5. Oke, sekarang semua petunjuk sudah officially selesai. Wow. Oke, berarti kita tinggal sudokunya aja di sini ya. Tapi ini benar-benar konstruksi yang luar biasa banget ya sih. Minimalis banget, tapi deduksinya benar-benar luar biasa banget. Oke, ada 45 di sini, membuat ini menjadi 75. 43 di sini. Kolom ini butuh 8 dan 6. Belum bisa. Kolom ini bukan 2 lagi. Oke, ini bukan 3. Ada 5 di sini ya, ini bukan 5 lagi, maka box ini butuh 6, 7, 4. 4, 6, 7, ini bukan 4. Dari sini butuh 6, 7, tidak bisa 7 di sini. Ini menjadi 8. 6 di baris ini. 2 di sini. Ini adalah 3. Oke, baris ini mungkin 5, 7, 8. Ini bukan 8, maka 8 bisa kita tempatkan. Oke, baris ini, box ini mungkin 5, 6, 7. Belum bisa. 5, 6, 7. Ini bukan 6. Box ini butuh 2 dan 7. Sudah ada 2 di sini. Lihat ke atas 7-nya. Ini bukan 7 lagi. Kolomnya bisa kita selesaikan. Kolomnya bisa kita selesaikan. Ini adalah angka 8. Membuatnya menjadi 78. Nice. Kolom ini butuh 4 dan 5. Oke, kolom ini masih belum ada angka 3 yang bisa kita tempatkan. Sehingga 3 harus di sini, 3 harus di sini. Oke, box ini mungkin 2-nya bisa kita tempatkan. Dan yang tersisa adalah 4 dan 8. Yep, ada 8 di sini. Kolom ini butuh 6, 6, 5. Bukan 5 lagi. Ini adalah 257 ya. 257. Ya, kayaknya harus dilihat dari bawah dulu deh. Ada 6 di sini, 6 dan 2. Baris ini mungkin 458, 8 bisa kita tempatkan. Ya, dan ini bukan 4, sehingga ini jadi 45. 4 di sini, 5 dan 7 yang bisa kita selesaikan. Ya, 57 di sini, 57. 275. 7 di sini, dan 25. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video selesai untuk room and board. Oke, maaf ya tadi kalau misalkan ada penjelasan yang mungkin sedikit kurang jelas ya. Tapi di sini benar-benar konstruksi yang luar biasa banget sih kalau menurut saya. Menggabungkan number rooms dan sandwich, memiliki logika dengan interaksi-interaksi yang sangat menarik banget, menentukan sandwichnya, menentukan number rooms-nya, itu benar-benar menarik dan keren banget lah ya logika-logikanya. Di baris ini ya terutama nih yang paling tricky tapi paling keren juga itu deduksinya kalau menurut saya, dimana petak ini tidak bisa berisi angka 5 lagi atau tidak mungkin ada jumlah yang valid. Wow, benar-benar konstruksi yang brilian banget lah ini. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya jangan lupa like dan subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.